Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Putri, mahasiswi program studi biologi Fakultas MIPA dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Riau. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggolongan kawasan konservasi dan penetapan dasar kawasan konservasi. Berdasarkan Permen KP nomor 31 tahun 2020, kawasan konservasi dibagi menjadi 3 kategori, yakni yang pertama yaitu suaka, yang kedua taman, dan yang ketiga yaitu kawasan konservasi maritim. Untuk kategori suaka, di mana penetapan kawasan konservasi perairan dengan kategori suaka ini dilakukan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keberagaman hayati dan juga sumber daya ikan. Nah, fungsinya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas sumber daya ikan. Penetapan kategori suaka dilakukan dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, memiliki satu jenis ikan yang khas, yang unik, yang langka, yang endemik, dan yang terancam punah di habitatnya, yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian yang menjamin keberlangsungan perkembangan secara alami. Lalu yang kedua itu memiliki luas habitat dari spesies yang mendukung keberlangsungan siklus hidup spesies target. Lalu yang ketiga yaitu memiliki tempat hidup dan perkembang biak satu jenis ikan tertentu yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Lalu yang keempat itu yaitu tempat hidup dan berkembang biak satu jenis ikan tertentu yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Selanjutnya yaitu memiliki satu tipe ekosistem sebagai habitat jenis ikan tertentu yang relatif masih alami. Dan yang terakhir yaitu kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan perikanan berkelanjutan. Nah, untuk kategori selanjutnya yaitu kategori taman, di mana penetapan kawasan konservasi perairan dengan kategori taman ini bertujuan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati atau sumber daya ikan. Nah, fungsinya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati. Untuk penetapan dari kategori taman ini ada beberapa kriteria, diantaranya yaitu yang pertama, memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami dan dapat dikelola secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu berpotensi sebagai warisan dunia alami. Lalu memiliki keanekaragaman hayati perairan, keunikan fenomena alam, dan kearifan lokal yang alami. Selanjutnya yaitu mempunyai luas wilayah pesisir atau pulau kecil yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Lalu kondisi lingkungan di sekitarnya yaitu mendukung upaya pengembangan pariwisata alam, perairan, perikanan berkelanjutan, penangkapan ikan tradisional, dan pembudayaan ikan ramah lingkungan. Dan yang terakhir yaitu mempunyai keterwakilan ekosistem di wilayah pesisir yang masih asli dan alami. Dan untuk kategori yang terakhir yaitu kategori kawasan konservasi maritim. Nah, di mana penetapan kawasan konservasi perairan dengan kategori kawasan konservasi maritim ini dilakukan bertujuan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan situs budaya tradisional, di mana fungsinya untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai warisan budaya maritim dan nilai-nilai tradisional atau kearifan lokal. Adapun kriteria dari kategori maritim ini yaitu yang pertama, wilayah kelola masyarakat hukum adat, yang kedua itu wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diatur dengan adat tertentu, lalu tempat tenggelamnya kapal, lalu situs sejarah kemaritiman, dan tempat ritual keagamaan atau adat. Nah, untuk penetapan dasar kawasan konservasi ini sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati. Juga memberikan pengertian konservasi yaitu pengelolaan sumber daya alam hayati di mana pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana demi menjamin kesinambungan persediaan hayati dengan meningkatkan dan memelihara kualitas keberagaman nilainya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.